لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال تعالى وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون صدق الله العظيم. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, begitu juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa berhadir di tempat yang mulia dan insyaallah di hari yang mulia itu hari Jumat dan bersama insyaallah juga orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu Jumat sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mensyukuri segala nikmat itu dengan kita bersama-sama senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua jamaah Jumat tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa semoga terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiullah kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada kali ini adalah mengambil hikmah pelajaran dari kisah Ashabul Qaryah. Di dalam Quran surah Yasin ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa darib lahum masalan ashabal qaryah idza ahlul mursalun," yang artinya buatlah satu perumpamaan bagi mereka, yaitu kaum kafir Makkah, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan itu datang kepada mereka. Iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan yaitu nabi, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan yang kedua itu dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Faqulu inna ilaikum mursalun. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Yasin ayat 13 Allah menyampaikan tentang satu kisah, yaitu kisah Ashabul Qaryah. Pada saat itu ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah, lalu orang-orang kafir di Mekah mendustakan tentang seruan dari Muhammad SAW, yaitu ajakan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun mereka tidak mau beriman. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan permisalan tentang satu kisah, yaitu Ashabul Qaryah, agar penduduk Mekah mau beriman. Maka dikatakan dalam Quran surah Yasin ayat 13 supaya Rasulullah menceritakan kepada kaum kafir Mekah tentang kisah Ashabul Qaryah, di mana Allah mengutus dua nabi kepada satu penduduk kampung itu. Kampung itu adalah kampung penyembah berhala, namun penduduk kampung itu tidak mau beriman dengan diutusnya dua nabi kepada mereka. Lalu Allah mengutus nabi yang ketiga untuk juga mengajak Ashabul Qaryah, yaitu penduduk satu kampung ini, tetapi mereka tidak juga mau beriman kepada ketiga rasul tersebut. Bahkan di dalam surah Yasin ayat 13 sampai 30 dijelaskan bagaimana penduduk Ashabul Qaryah bahkan mengancam ketiga orang nabi itu
dengan mereka berusaha memusuhi Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman bahwa kalau ketika Nabi itu tidak mau diam terhadap seruan ajakan untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, maka mereka akan merajam ketika Nabi itu. Begitulah Rasulullah SAW diperintahkan menceritakan kisah ini kepada penduduk kafir Quraisy Makkah agar mereka mau beriman dan bisa mengambil iktibar dan pelajaran dari kisah Ashabul Qaryah yang mereka tidak mau beriman karena durhaka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surah Yasin ayat 13 sampai ayat 30 itu dikisahkan di sana ketika penduduk Ashabul Qaryah itu tidak mau beriman, maka datanglah satu pemuda dari satu pelosok kampung. Dalam ayat itu Allah mengatakan, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalun. Datanglah seorang pemuda dari ujung kota itu yang mencegah penduduk kampung itu untuk menganiaya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu berkata, qala ya qaumi ittabi'ul mursalun. Wahai kaumku, wahai penduduk kampungku, ikutilah para rasul itu, karena apa yang mereka sampaikan tentang ajakan beriman kepada Allah dan nabinya adalah benar. Tetapi apa yang dilakukan penduduk kampung itu, justru penduduk kampung itu juga memusuhi pemuda tadi yang menyampaikan ajakan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka juga mengatakan, sebagaimana juga tadi mengatakan kepada para nabi, kalau pemuda itu tidak mau berhenti dari ajakan dan seruannya untuk mengikuti para nabi yang diutus Allah, maka penduduk kampung itu juga akan merajam pemuda yang tadi juga mengajak beriman. Lalu penduduk kampung itu benar-benar melakukan apa yang mereka ancamkan kepada pemuda itu, yaitu penduduk kampung itu merajam pemuda ini, melemparinya dengan batu. Lalu setelah pemuda itu jatuh, lalu mereka menginjak-injak pemuda tadi, yang di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa pemuda itu bernama Habib An-Najjar. Lalu setelah penduduk Ashabul Qaryah itu menginjak-injak badan dari pemuda itu, menginjak-injak dari perut pemuda itu, maka keluarlah seluruh isi perut dari pemuda itu dari anusnya. Lalu di dalam Quran surah Yasin dikatakan, sebelum pemuda itu menghembuskan nafas terakhir, lalu Allah mengutus malaikat yang mengabarkan kepada para pemuda itu bahwa tempatnya Allah berikan balasan surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Ashabul Qaryah itu kita bisa belajar bahwa ketika ada orang-orang yang menyampaikan seruan kebaikan, ketika ada orang-orang yang mengajak kita untuk beriman, taat tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita memenuhi seruan itu agar kita tidak durhaka dan tidak terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan juga dalam surah itu, ketika setelah selesai para penduduk Ashabul Qaryah menganiaya para pemuda itu yang bernama Habib An-Najjar, maka Allah tidak mengutus satu pasukan pun dari langit, tetapi Allah mengutus malaikat Jibril kepada Ashabul Qaryah. Malaikat Jibril alaihissalam itu lalu kemudian memegang dua gerbang kota Ashabul Qaryah itu. Lalu dengan satu teriakan dari malaikat Jibril, maka matilah seluruh penduduk Ashabul Qaryah, tidak ada yang tersisa dari mereka. Begitulah Allah mengajak orang-orang yang tidak mau beriman dan tidak mau taat tunduk patuh memenuhi seruan dari para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang itu artinya juga mari kita melakukan kebaikan sebagaimana pemuda tadi yang bernama Habib An-Najjar. Ketika ada sebuah kebaikan
Walaupun mungkin kita tidak bisa melakukan hal yang bisa bermanfaat mungkin sebagai pemeran utama, maka apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Walaupun kebaikan itu hanya sekedar misalnya mengangkat bangku, atau hanya sekedar misalnya menyapu dan membersihkan, maka marilah kita berpartisipasi dalam setiap amal kebaikan dimanapun dan kapanpun itu berada, agar kita juga memperoleh kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang diperoleh pemuda tadi yang dikisahkan, waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a, yang dia juga hanya mengulangi apa yang disampaikan oleh Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyarakat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar dari kisah-kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita melihat di dalam kisah Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan dan mengajak Fir'aun beriman, Allah hanya mengutus dua nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi kepada penduduk Ashabul Qaryah, karena kedurhakaan mereka, karena keingkaran mereka, karena mereka menyembah berhala-berhala, bukan hanya dua nabi yang diutus, tetapi 3 nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Quran surah Yasin. Namun penduduk Ashabul Qaryah tidak bergeming, dan sedikit pun mereka tidak mau beriman, tunduk taat kepada seruan Allah dan seruan dari Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui bahwa Fir'aun itu sangat zalim. Betapapun Fir'aun sangat zalim, hanya 2 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi pada penduduk Ashabul Qaryah, Allah mengutus 3 nabi, namun mereka tidak juga mau beriman, sehingga Allah memusnahkan seluruh penduduk kampung itu tanpa ada yang tersisa. Inilah pelajaran dan kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yang diperintahkan juga kepada Rasulullah SAW agar menceritakan kepada penduduk Makkah supaya mereka mau beriman, tunduk patuh terhadap seruan dari Rasulullah SAW, yaitu ajakan untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Masyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa sepenuhnya, marilah kita istiqomah hingga akhir hayat, sehingga Allah memanggil kita kembali pulang menghadap ilahi Rabbi, di mana kampung halaman kita sesungguhnya itulah surga, jannatun tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan semua jamaah Jumat yang hadir pada kesempatan kali ini, kita adalah tergolong sebagai hamba-hamba ahlul jannah yang Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu wal ghafurur rahim. Allah